warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi min zulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa waj'alna bil 'afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat ni'mat kepada kita. Kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan bacaan kita pada kita sulamu taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ila an qala faslun fin najasati wa kayfiyatu izalatiha. Ini adalah satu fasal di dalam an-najasa dan cara membersihkan najasa. Wa min syurutus salati, dan di antara syarat-syaratnya salat at-taharatu anin najasati, suci dari najis, fil badani, di badan, wa thawbi, dan di baju, wal makani, dan di tempat salat yang kita pijak, wal mahmulahu, dan sesuatu yang dibawa olehnya seperti sorban, dompet ente yang di kantong, semuanya harus dalam keadaan suci. Suci dari najasa fil badan, di badan, mencakup badan, dakhil anfi, dalam hidupnya. Ini mesti dalam keadaan suci. Itu hukum zahir dalam sholat. Kalau hidup kita mimisan, ya berarti batal sholatnya. Kemudian aufami, dalam mulutnya. Mulut juga dalam sholat hukum zahir, mesti dalam keadaan suci. Walaupun dalam mandi wajib, dalamnya hidung nggak wajib dibasuh. Dalam mandi wajib, mulut kita yang dalamnya kagak wajib dibasuh. Ya, cuma dalam sholat itu hukum zahir, wajib dalam keadaan suci. Kalau misalnya orang lagi sholat, gusinya berdarah, giginya berdarah, misalnya, batal sholatnya. Ya, karena terkena najasa. Au ainihi, matanya juga dalam keadaan suci. Au udhunihi, dan kupingnya. Itu mencakup badan semuanya. Kemudian suci dari najasa pada bajunya.
baju yang dipakai sama dia, baju yang dikenakan sama dia dalam keadaan suci, dalam keadaan suci, walaupun bajunya panjang. Ibu-ibu nih pakai mukenanya 5 meter misalnya, yang diserang ke belakang. Orangnya sholatnya di sini, mukenanya yang diserang ke belakang. Ujung mukenanya kena najis, nempel sama najis. Dia sholat di sini walaupun nggak bergerak dengan gerakan dia ke mukena, tetap nggak boleh, karena muttasil bersambung dengannya. Itu nggak boleh juga, mesti bajunya dalam keadaan yang dipakai, yang berhubungan bersambung dengannya. Wal makan, tempat itu juga yang jadi pijakan dia, yang bersentuhan dengan kakinya, dengan bajunya dia waktu sujud. Nah, ini mesti juga dalam keadaan suci. Lain hal kalau misalnya nggak kena dengan anggota tubuhnya dia atau baju yang dia pakai. Ada kotoran samping dia sejengkal doang misalnya, kotoran kucing, sholat di situ dia. Sejengkalnya ada kotoran kucing, kagak kena, cuma cium baunya doang. Sah nggak sholat itu? Sah. Bicara sah sholatnya, cuma makruh. Orang sholat ada di sampingnya najis, hukumnya makruh. Kenapa? Menghilangkan khusyuan dalam sholat. Tidak ada kotoran kita khusyuk, boleh ada dia, kan begitu. Ya. Kemudian wal mahmulahu, yang dia bawa, ya sorbannya yang nempel sama dia mesti juga dalam keadaan suci. Isinya dia, selampingnya dia yang ada di kantong, dompetnya dia yang ada di kantong, ya. Atau dia bawa apa namanya itu, tisu, ya, dikantongin sama dia. Itu juga itu sesuatu yang dibawa namanya itu. Juga kudu dalam keadaan suci. Itu. Ini syarat di antara syaratnya salat, suci dari najasah yang tidak dimaafkan, ya, di badannya dia, di bajunya dia, di tempat salatnya, dan sesuatu yang dia bawa. Fa idza qahu najis, apabila tersentuh akannya oleh najis, aulaga thiyabahu, atau bersentuh oleh najis akan bajunya, au mahmulahu, atau sesuatu yang dia bawa, batalat sholatu, maka sholatnya batal. Lagi sholat kejatuhan najis, maka sholatnya batal, dengan catatan illa ayyulhiyahu halan, kecuali kalau dia membuang itu najis secara langsung. Membuang itu najis secara langsung. Kalau itu najis dibuang langsung sama dia, nggak batal. Apa sih artinya langsung? Pas kena langsung dilepas. Nah, cuma ada caranya, nggak boleh dengan cara mengangkat. Caranya seperti apa? Dibuang sama dia, bitnafat, disingkirin begitu. Contoh misalnya ada pakai sorban nih, sorban nempel begini. Lagi sholat tiba-tiba ada kotoran hijab di sini jatuh dari atas. Najis itu? Najis, berarti kejatuhan najasa, terkena najasa. Hukumnya apa? Batal sholatnya kalau dia tidak langsung membuang itu najis. Dan syaratnya membuang nggak boleh kena najisnya. Sorban di sini kena najis, langsung bin nafat, Anda singkirkan sorban dengan cara tidak diangkat. Kalau diangkat nggak boleh juga, karena dianggap hamilun najasa, membawa mengangkat najis, nggak boleh juga. Jadi bin nafat disingkirkan begini. Langsung segera. Kalau dia tidak segera, sekiranya bisa langsung segera, batal. Tahu ada najis, tar-taran misalnya, baru disingkirkan dengan dia, batal. Karena nggak membatalkan kalau langsung disingkirkan sama ini. Sama perincian tafsir seperti orang yang auratnya terbuka ketika sholat. Auratnya terbuka ketika lagi sholat nih, laki-laki nih, sarungnya naik ke atas. Tahu kenapa itu? Angin kencang, ya, ada angin kencang, kipas mobil baru dari bawah ke atas, naik sarungnya nih, sarungnya
baru GHS lagi. Naik ke atas sampai kelihatan lututnya, naik ke muka aurat. Kalau dia tutup secara langsung, maka nggak membatalkan sholat. Tapi kalau dia tidak tutup secara langsung, sekiranya bisa langsung batal sholatnya, karena terbuka daripada persis perincian tafsir sama dengan tadi terkena najis. Jadi fa'illagahu najis, apabila menyentuh kepalanya oleh najis, aulaga thiyabahu, atau menyentuh oleh najis akan bajunya, au ma'mulahu, atau sesuatu yang dia bawa, batala sholatu, sholatnya batal, illa kecuali ayyul iyahu halan, ia membuangnya secara langsung akan itu najis. Kemudian ma'fuan anhu, ayyakul najis ma'fuan anhu, ya, kadam jurhihi. Selesai tadi di situ. Dikatakan bahwasanya ayyakul najis ma'fuan anhu kadam jurhi, atau pengecualiannya yang tidak membatalkan najisnya itu najis yang dimaafkan. Ente kena najis tapi najis yang dimaafkan. Seperti apa? Kadam jurhihi, seperti darah lukanya. Orang lagi sholat, jerawatnya meledak. Meledak, gimana meledak dia? Keluar darah, pecah begitu. Nah, ini kagak batal sholatnya. Kagak batal, karena dianggap dikit darahnya itu, dan darahnya itu dimaafkan baginya. Ya, bil jim, ya, kadami jurhihi, fala tabtul, maka tidak batal sholatnya. Li umumil balwa. Wa ma'al afi, nah, tempat dimaafkan andamil juruh, dari darah luka itu, idza kana qalilan, kalau darahnya sedikit. Kalau darahnya sedikit. Bisa juga darah yang banyak yang keluar dimaafkan, dengan catatan darahnya min nafsihi, dari dirinya dia. Dan juga fayufa anhu aidan, juga dimaafkan. Jadi ada perincian ya. Orang lagi sholat kena darah. Orang lagi sholat kena darah, dirinci di sini. Kadang-kadang darahnya itu darahnya dia, kadang-kadang darah orang lain. Yang kedua, kadang-kadang darahnya banyak, kadang-kadang darahnya sedikit. Maaf ya. Maka kalau misalnya darahnya yang keluar itu darahnya dia dan darahnya sedikit, ulama bilang jelas ini nggak membatalkan sholat. Keluar darahnya dia dan darahnya sedikit. Dan keluarnya itu laisa bi fi'lil fa'il. Keluarnya darahnya itu bukan sebab perbuatan dia. Beda kalau misalnya keluarnya darah sebab perbuatan dia. Lagi sholat jerawatnya pencet-pencet sama dia. Ada yang mau begitu. Lagi sholat jerawatnya dipencet sehingga keluar itu walaupun sedikit batal sholatnya. Kenapa? Karena keluarnya bifi'lil fa'il, sebab perbuatan dia. Jadi syaratnya apa? Darah yang keluar sedikit dan bukan daripada perbuatan dia. Itu dimaaf. Juga darahnya itu darah dia yang keluar banyak, juga dimaafkan dengan syarat muttasilan, bersambung darahnya. Gambarannya juga nih, orang lagi sholat nih, ya, tiba-tiba ada batu melayang, kena palanya dia bocor, misalnya begitu, contoh ekstrim nih ya, ya, darahnya keluar ngalir, tapi muttasil, nyambung, terus walaupun sampai kaki, banyak kan? Oh, banyak, nggak batal sholatnya. Tapi kalau banyak tapi ghairu muttasil, bihaitsu yakhruj bitagadub. Tagadub ini loncat dari mulai sini langsung ke kaki. Kagak muttasil, kagak bersambung, itu membatalkan sholat. Itu jarang ya. Yang pertama apa? Yang nggak membatalkan darah yang sedikit, darah nanah sedikit yang punya dia itu kagak membatalkan sholat. Dalam surat dikatakan wa yufa an nadri damin wa qayhi min basratin wa dummalin wa qarhi.
Wa yu'fa an nadri damin, dimaafkan dari sedikit darah. Wa yu'fa an nadri damin wa khayhi, dan dari sedikit nanah dimaafkan. Ya, wa yu'fa an nadri damin wa khayhi min basratin wa dummalin wa qarhi. Min basrah dari jerawat, wa dummalin dari bisul, wa qarhi dari koreng keluar. Lagi sholat keluar. Ya kalau punya dia sedikit kagak membatalkan sholat. Jelas ya? Kemudian kalau misalnya darahnya banyak, ya kalau punya sendiri tadi dirinci tuh. Kalau mutasir kagak batal. Tapi kalau kagak mutasir kagak bersambung, sekiranya dari muka langsung ke kaki itu membatalkan najis yang dikat. Tapi kalau mutasir nyambung nggak batal. Ya. Kalau darahnya darah orang lain, lagi sholat kesenggol orang, ada darahnya. Idza kana qalilan, kalau sedikit sama dimaafkan. Tapi kalau banyak, maka la yu'fa anhu, tidak dimaafkan. Ini dengan catatan ya, dengan catatan darahnya la yakhtalif bi syai', kagak bercampur dengan sesuatu. Kalau darahnya yang keluar meskipun sedikit tapi bercampur sama kena air misalnya, bekas wudu inti, berarti dicampur tuh. Nah, ini batal. Itu nggak dimaafkan. Darah sedikit yang mukhtalif bi syai', yang bercampur dengan sesuatu, la yu'fa anhu, tidak dimaafkan. Itu gambaran kalau kagak kecampur sama sesuatu apa-apa. Murni aja darah yang keluar. Tapi kalau kecampur sama air, walaupun air bekas wudunya inti, berarti mukhtalif, maka itu la yu'fa, tidak dimaafkan, berarti membatalkan sholat. Ya. Lanjut. Wa yajibu izalatu najis, wajib menghilangkan najis, lam yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan. Ya, yang tidak dimaafkan. Di tempatnya, di bajunya, di badannya. Karena nggak boleh kita tadamuh bin najasa, mengotorkan diri dengan najis, haram hukumnya. Apabila tidak ada hajat, kebutuhan. Jadi mengotorkan diri dengan najasa hukumnya apa? Haram kalau tidak ada kebutuhan. Maaf kalau ada kebutuhan, bisa ada kotoran ayam, jadi pegang-pegang, ngapain? Haram hukumnya itu. Namanya tadamuh bin najasa, mengotorkan diri dengan najis. Lain halnya kalau ada hajat, itu lagi bersihin kandang ayam, lagi sesuatu, otomatis persentuhan dengan nah itu kagak menjadi haram. Tapi kalau tidak ada hajat, hukumnya haram. Wajibu izalatun najis, wajib menghilangkan najis, lam yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan. Dengan apa? Bi izalatil ain, dengan menghilangkan ain najis. Min ta'min, dari rasanya, walaunin, warnanya, warihin, dan baunya. Jadi cara menghilangkan najis, 3 sifat harus dihilangin. 3 sifat harus dihilangkan: rasa, warna, sama bau. Dengan apa menghilangkannya? Bil ma'il mutahhir, dengan air yang suci mensucikan. Jadi najis bisa hilang, harus sucinya dengan air yang suci mensucikan. La wala takfi bin nar wala birrih. Enggak cukup menghilangkan najis dengan api, enggak cukup. Walaupun baunya, warnanya, rasanya hilang, tetap masih dihukumi najis. Dengan api tidak menjadi aubirih, atau dengan angin juga sama. Dengan tanah juga sama. Itu masih dihukumi najis. Tangan ente kena najis, ente usap-usap sama tanah misalnya, atau usap-usap sama tisu misalnya, tangan. Oh, nampak zahir udah bersih, sifatnya udah gak ada, bau, rasa, warna udah gak ada. Kalau rasa dijilat dikit berarti ya, jangan dijilat. Ente takdir, perkirakan aja begitu. Ya, walaupun hilang, ini masih dihukumi najis. Karena najasah bisa diangkat dengan air, bil ma'il mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Gak bisa dihilangkan dengan apapun. Dengan dibakar gak bisa, dengan angin gak bisa, dengan tisu ya banyak, udah hilang sifatnya 3, tetap masih dihukumi najis.
Walaupun nanti hukumnya berubah, yang tadi najasa ainiyah jadi hukmiyah namanya. Masih dihukumnya najis. Najasa ada dua, ya. Najasa yang mutawassithah. Jadi pembicaraan kita najasa ini terbagi tiga. Pertama najasa mughalladhah, najasa yang berat. Itu najasa hewan anjing, hewan babi. Yang kedua najasa mutawassithah, pertengahan sedang. Terbagi dua tuh, ainiyah dan hukmiyah. Kita bahas. Yang ketiga najasa mukhaffafah, yang ringan. Yang ringan, ya. Itu najasa air seninya bayi laki yang belum makan kecuali hanya susu dan umurnya di bawah 2 tahun. Air seninya ini najasanya mukhaffafah, ringan. Kenapa dinamakan najasa mukhaffafah? Karena syari' khaffafa fi hukmiha. Karena syariat meringankan dalam hukumnya. Cara membersihkannya gampang, gak berat. Dirashil ma'alih ma'al ghalabah. Cukup dengan menceritakan air, ya, bersamaan dengan setelah airnya dihilangin itu percikan, air yang percikannya lebih banyak dengan air yang tersisa di situ. Air tersisa dari itu. Lanjut. Jadi harus biizalatil ain. Nah, ini namanya najasa ainiyah namanya. Najasa apa? Ainiyah. Itu bagian yang pertama dari najasa mutawassithah. Jadi najasa mutawassithah yang sedang itu terbagi dua. Ada najasa ainiyah. Apa ainiyah? Secara gampangnya najasa yang terlihat dengan mata. Salah satu sifatnya, ya. Atau najasa yang memiliki salah satu sifat, bau, rasa, dan warna. Ada salah satunya, nggak mesti terkumpul tiga-tiganya. Ada salah satunya, maka dikatakan najasa ainiyah namanya. Najasa apa? Ainiyah. Gampangnya bisa dipandang oleh mata. Ya, yang ada warna, ada rasa, dan ada baunya. Itu ainiyah. Oh, ini kagak kelihatan, warnanya kagak ada. Iya. Kalau rasa jangan dijilat dah. Ya, ini warna nggak ada, cuman baunya ada. Ya, itu belum basuh, namanya najasa ainiyah. Ada sifatnya atau nampak, terlihat sama mata. Cara membersihkannya gimana tuh? Kalau najasa ainiyah, cara membersihkannya dengan dibasuh, diguyur dengan air yang suci mensucikan sampai hilang 3 sifatnya. Sampai hilang 3 sifatnya. Apa sifatnya? Warnanya hilang, rasanya hilang, baunya hilang. Kalau misalnya dengan sekali basuhan udah hilang, cukup. Sekali basuhan itu cuma sunnah, ditambah 3 kali basuhan sunnah. Ya, udah 3 kali basuhan ternyata belum hilang, tambahin lagi sunnah. Tambahin lagi sampai bersih. Udah bersih, basuhannya hitungannya genap, sunnah ditambah menjadi Jadi najasa ainiyah dibasuhnya diguyur dengan air yang suci mensucikan. Sekali basuhan kelar, cukup udah. Ya cukup. Tapi sunnahnya minimal 3 kali. Nah, begitu. Sampai hilang 3 sifat. Wal hukmiyah najasa hukmiyah. Apa sih najasa hukmiyah? Ya kebalikan najasa ainiyah. Yang sifatnya tidak bisa dipandang oleh mata. Najasa yang tidak terlihat oleh mata, warnanya nggak kelihatan, baunya kagak ada juga. Pokoknya sifat yang 3 nggak ada. Cuma kita tahu ini masih najis. Ini masih najis. Di gambaran yang tadi ada orang kena najis di sini nih. Kotoran ayam dah misalnya. Kotoran orang, kalau ekstrim juga ya, kotoran ayam misalnya. Di sini pakai tisu sama dia nih, pakai tisu, terus pakai tisu, lama-lama hilang nggak? Hilang, pakai tisu dia hilang, atau tisunya diairin sama dia, demek tisunya tuh, demek nggak? Demek, hilang nggak? Hilang. Ini najasa belum keangkat namanya, walaupun sifatnya hilang, tapi berpindah yang tadinya ainiyah menjadi hukmiyah.
Apa hukumnya itu? Nahkum binajasati hadzal mahal. Kita masih menghukumi ini tangan kita masih dihukumi najis, walaupun sifat yang tiga sudah tidak ada. Kenapa? Karena perlu dibasuh dengan air. Nggak cukup tuh ya dengan anduk yang basah, ente usap-usap itu belum terangkat najis itu. Cuma berpindah doang yang tadinya ainiyah menjadi hukum. Jelas ya? Atau contoh yang gampang begini, Anda punya sorban, pernah kita contohin dalam kitab Safinah dulu ya. Anda punya sorban Anda dikencingin sama kucing. Kucing kerempet kencing di situ. Wah, najis nggak? Najis. Ya udah dah, Anda gantungin nanti Anda mau cuci nanti deh. Lupa, seminggu, baru ingat itu sorban najis tuh. Anda mau cuci deh. Pas Anda lihat sorban, udah kagak bau. Kencing kucingnya udah kagak, udah warna kagak ada, apa namanya itu baunya udah kagak ada, cuma ini kagak jilat aja ya. Perkiraan ya warna udah kagak ada, bau udah kagak ada. Ini kira-kira masih najis gak sorban? Najis. Namanya najasa hukmiyah. Nahkum bin najasati hadzal rida. Kita masih menghukumi ini sorban adalah najis. Nah, cuma perbedaannya lebih gampang. Kalau najasa hukmiyah cukup bijar hilma aliyah, cukup diguyur aja udah sekali cukup. Karena sifat yang dia sudah tidak ada. Jelas ya? Itu namanya najis apa? Hukmiyah. Kemudian bagian najasa yang kedua di sini wal kalbiyatu bi ghusliha sab'an ihdahunna mamzujatin bit turabit tahur wal kalbiyah. Najasa kalbiyah kawan anjing. Berarti najasa apa? Mughalladhah. Mughalladhah itu berat artinya. Sumiyat bidzalik, dinamakan najasa mughalladhah. Kenapa? Li'anna syari' ghalladha fi hukmiha. Karena syariat memberatkan dalam hukumnya. Hukumnya berat, cara membersihkannya pun lebih berat. Wal kalbiyatu, dan najasa mughalladhah hewan anjing, ya, dan juga babi nggak disebutin di sini. Bigos lihat dengan membasuhnya sab'an 7 kali basuhan. Ihdahunna, salah satu basuhan 7 mamzujah biturabit tahur, dicampur dengan tanah yang suci mensucikan. Tanah yang suci mensucikan. Apa ada tanah yang suci mensucikan? Ada tanah yang suci. Ada tanah yang suci mensucikan. Yang suci tapi tidak mensucikan ada. Itu tanah yang mustakmal namanya. Jadi bukan air doang yang mustakmal, tanah juga ada mustakmal. Apa tanah yang mustakmal? Tanah yang bekas dipakai tayamum. Mustakmal dalam tanah apa? Ma baqiya fil 'udwi aw tanathara minhu. Tanah yang bekas dipakai orang tayamum yang berjatuhan tuh. Usapan muka, usapan tangan yang berjatuhan itu mustakmal hukumnya. Suci masih, tapi tidak bisa mensucikan lagi. Nggak bisa dipakai buat tayamum lagi, nggak bisa juga buat campuran basuhan terkena najasa moga. Paham nggak sih itu? Itu tanah yang mustakmal. Jadi salah satu daripada basuhan yang 7 dicampur dengan tanah. Ya. Wal muzilah lil ain, dan menghilangkan kepada ain. Wa in ta'addat, meskipun berbilang. Wahidatun, masih dihukum 1 kali basuhan. Ya, wal muzilah lil ain, dan basuhan yang menghilangkan ain. Wa in ta'addat, meskipun berbilang. Jadi ainnya hitungan 7 itu setelah ain najisnya dihilangin. Begini contohnya. Orang nginjek kotoran anjing ya. Kotoran babi jarang lah ya. Jarang di sini nggak mungkin. Kotoran anjing deh. Ya. Nginjek dia, sendalnya dah, jangan kakinya. Berarti sendalnya terkena najasah mughalladhah. Nempel. Ya. Ini bukan langsung 7 basuhan dicampur, enggak. Ini mulai dihitung 7 kalau setelah ain najisnya hilang. Paham gak? Yang nempel lu hilangin dulu. Ya, pakai kayu, ya, bersihkan dulu, hilangin ainnya, baru mulai 7 kali basuh.
Ini maknanya wal muzilah lil ain, dan menghilangkan ain benda najis, wa in ta'addad, meskipun berbilang basuhannya itu 1 2 3 4, wahidah masih dihitung satu. Alhamdulillah masih dihitung satu. Itu cara membersihkan najasa apa? Mogal. Jadi air najisnya dihilangin dulu sama ente, baru dimulai 7 kali basuhan. Yang paling afdal campuran sama tanahnya pada basuhan pertama. Ya, pada basuhan pertama. Ya boleh aja ini campurin tanah, basuhan ke-7 nggak jadi masalah. Cuma yang paling afdal mencampur tanahnya pada basuhan yang pertama. Wa yustaratu, dan disyaratkan wurudul ma'i, datangnya air, in kana qalilan, apabila airnya itu sedikit. Jadi airnya itu wurud, ya, wurud mendatangkan, jangan didatangkan. Begini maksudnya. Ada air seember sedikit ya? Sedikit, hukum syariat sedikit. Pokoknya air yang kurang 2 kula namanya air sedikit. 2 kula berapa sih? Dalam kitab At-Tafrirat As-Sajidah, ukuran liter sekarang sampai 217 liter. Berapa? 217 liter, itu 2 kula baru. Artinya kalau di bawah itu punya air 100 liter, dihukumi namanya al-ma'ul qalil, air sedikit namanya. Padahal banyak setong tuh ya, tapi dihukumi apa? Sedikit, karena kurang dari 2 kula. Jadi bahasa dalam ilmu fikih, dalam kitab-kitab fikih, udah tinggal lihat doang, al-ma'ul qalil wal ma'ul katsir. Jadi yang dimaksud dengan air sedikit kurang 2 kula. Yang dimaksud dengan air banyak yang sampai 2 kula atau lebih. Paham tak? Jadi kalau ente punya air 1 ember, itu dihukumi air sedikit namanya itu. Nah kalau air kita sedikit, jangan yang najis dari baju kita mendatangkan air, jangan. Baju ente najis nih, pikirannya najis misalnya, karena kotoran sesuatu najis atau baju najis. Ane mau cuci, ada airnya seember, jangan langsung celepit. Kalau ente langsung celepit, maka soral ma najis. Airnya yang ada di ember jadi najis. Caranya apa? Air mendatangkan najis. Ini tuang pakai gayung begitu. Jangan langsung celupin aja. Ya, maka kalau dicelupin langsung air yang di ember menjadi najis jadinya. Nah ini, wa yustaratu, disyaratkan wurudul ma, mendatangkan air, in kana qalilan, apabila airnya sedikit. Lain halnya kalau airnya banyak, ente cuci bajunya di mana? Di apa namanya itu? Di padasan, kolom gede, kolom 10 kali 10, kolam renang dah gitu ya. Kan airnya 20 lebih, betul. Ente menyuci baju najis, celupin nggak jadi masalah, karena airnya banyak, didatangkan nggak jadi masalah. Tapi kalau airnya sedikit, air yang mendatangkan najis. Itu cara membersihkannya begitu. Yang belum dibahas yang terakhir di sini, najasah mukhaffafah, najasah yang ringan. Tadi sudah dikatakan najasah mukhaffafah yang ringan, air seni bayi laki-laki yang belum makan kecuali hanya air susu. Ulama bilang walaupun susu kaleng nggak apa-apa, walaupun susu kaleng. Kemudian dan umurnya di bawah 2 tahun. Nah, di sini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah bayi laki-laki. Bayi laki-laki, kalau bayi perempuan walaupun baru lahir, kencing dia, itu najasahnya najasah apa? Mutawasithah, sama kayak kita. Wajib dibersihkannya, diguyur udah. Ya, sama kayak kita. Karena syaratnya air seni bayi laki. Yang kedua syaratnya mesti air seni, bukan kotoran najis yang lainnya. Kalau yang belakangnya ya najasah mutawasithah namanya. Jadi air seni. Yang belum makan kecuali hanya susu aja. Belum makan dia, cuma susu aja, walaupun susu kaleng ulama bilang. Ya. Bagaimana kalau di tahnik? Di tahnik kan makan kurma tuh. Nah, ini kata ulama nggak jadi masalah.
Ya, enggak menyebabkan najasanya menjadi mutawassithah, tidak. Air seninya tidak menyebabkan menjadi mutawassithah dengan sebab ditahdik, la yadur, enggak apa-apa. Ya. Yang kemudian syaratnya baiknya umurnya kurang dari 2 tahun. Kalau 2 tahun lebih walaupun masih nyusu aja, nah udah namanya air seninya mutawassithah. Cuma jarang kalau 2 tahun nyusu doang ya. Baik kita baru 5 bulan makan bakso ya. Makan apa tuh? Tahu bulat, lemaknya. Ya kalau udah makan begitu, walaupun masih 5 bulan, 6 bulan, ya udah air seninya itu udah najasnya kayak gitu sama. Najasah mutawassithah. Itu syaratnya tuh ya. Kemudian terus sebelumnya ada pertanyaan. Semuanya mundur. Ya. Ini masalah lagi Bukan Allah. Ya. Ini kan berasal dari kotoran anjing sama babi putih. Ya. Terus gimana kalau kotoran hewan yang dijadikan minuman gitu? Contoh kayak gua. Jadi gimana hukumnya? Ya. Jadi yang dimaksud dengan najasah mughalladhah itu najasatul kalbi wal khinzir, najasah hewan babi dan hewan anjing. Jadi bukan kotornya aja semuanya, air liurnya, kulitnya, kotorannya, apalagi itu, semuanya ya dari ujung kaki. Itu najasah mughalladhah berat. Ya, cara membersihkannya tadi itu. Adapun kalau selain daripada najasah itu namanya najasah mutawassithah. Pertanyaan ini tadi, bagaimana tuh kopi luwak ya? Pakai kopi luwak itu diberakin dulu sama apa namanya? Luwak ya? Binatangnya apa? Musang. Ya. Nah ini hukumnya gimana? Itu pas dia keluar masih mutasalliban, bijinya masih keras sama seperti yang dia telan kagak hancur, betul? Nah itu pas keluar itu posisinya mutanajis, terkena najis. Suci, dicuci dulu. Kalau ente nggak pakai cuci lagi, nah berarti dia najis berarti. Ya. Jadi kalau misalnya udah keluar dari musang dari itu, ya, kalau mutasalliban, masih mutasalliban itu masih berbiji, nggak hancur, itu hanya mutanajis saja. Biji kopi yang terkena najis. Bisa suci dengan syarat dibasuh. Tapi kalau nggak pakai dibasuh lagi langsung digiling, yang dibeli, nah ini belum najis berarti itu ya. Nggak boleh haram. Kalau kita tahu nggak pakai dicuci lagi, jangan, nggak boleh. Ya. Tapi kalau keluar bijinya kagak mutasalliban, kagak berbiji, udah hancur, najis sudah itu. Hukumnya apa? Nah? Ya, paham ya? Lagi, betul. Ayo, nah. Kalau bahan buat bikin kue, bahan makanan, Iya. itu kayak gelatin itu kan mengandung kolagen babi. Iya. Kalau ente yakin dari babi nggak boleh campuran. Nanti kita setiap habis pegang itu sekali. Oh iya. Makanya berapa itu? Iya. Najasah mughalladhah. Iya. Itu bercampur namanya. Ini nggak perlu dimakan. Misalnya kue dari bahan dari babi ya, nggak boleh. Yang buat haram hukumnya itu pakai saus dari babi. Nggak boleh. Orang Islam nggak boleh. Haram hukumnya. Ya. Nah, jelas. Nah itu namanya terkena juga ada bagian walaupun minyaknya hanya mughalladhah itu minyaknya. Ya mughalladhah. Jadi semua bagian, ajzat bagian semua, udaranya, minyaknya, perasaannya segala macam itu mughalladhah. Hukumnya haram dan najasanya mughalladhah. Nggak boleh tuh, nggak boleh campur pakai babi, nggak boleh. Minyaknya ya, biar gurih katanya, biar gurih ya. Lagi keluar. Nah. Mau tanya tadi masalah bab najis juga. Bab najis itu kalau kita sholat misalkan terkena najis, ada najis, kita hukumnya kan tahu ya. Kalau dibuang langsung. Ya. Nah tadi
tadi ada penjelasan mengenai kalau kita sholat, kemudian dekat dengan kotoran, kotoran dengan jarak sejengkal Samping kita. samping kita lah ya, samping kita nggak ada masalah, cuman hukumnya Makruh. makruh. Iya. Ini dalam hal sholatnya atau apanya lebih makruh ke makruh? Ya makruh sholatnya. Sholatnya Bib ya? Iya, ilahnya kenapa? Karena dapat menghilangkan khusyukan dalam sholat. Iya. Ya, nggak ada kotoran yang khusyuk, apalagi ada kotoran yang puyeng. Ya. Itu ilahnya begitu. Li'idalatil khusyuk bisa menghilangkan kekhusyukan. Ya yusalli man bigarbihi najasa. Orang yang sholat di sampingnya ada najis. Ya nggak kena, ya sah sholatnya, bicara sah. Makruh sholatnya itu dekat dengan najis. Lagi. Nah, ibu tanya ke ibu. Kalau satu. Ya. Kalau ini kan lagi sholat ketika kita punya luka darahnya itu darah mati gitu, darah mudah di dalam kulit gitu. Ketika pecah tanpa disengaja itu hukumnya apa itu? Iya. Tadi kalau darah yang dalam kulit selagi belum keluar masih ditutup ya akhir jelas ya, karena ada lapisan di situ dalam batin namanya. Ya kalau pecah sama dari hukumnya. Ya kalau punya kita kalau sedikit dimaafkan. Atau banyak tapi mutasil bersambung. Ya, jadi dimaafin sama. Ada yang ibu ya? Iya. Iya, ingus kagak bukan najis ya. Nah, tapi syai'un mustaqdar, sesuatu yang menjijikan saja. Makanya dibahas tuh definisi najasa apa sih? Kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas shalah. Ini kita belum bahasnya. Jadi perhatikan, najasah definisinya kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas shalah. Segala sesuatu yang menjijikan tapi yang mencegah akan sahnya sholat. Kalau hanya menjijikan tapi tidak mencegah sahnya sholat, kayak mukhat, ingus, itu tohir. Menjijikan tapi tidak mencegah sahnya sholat. Kullu mustaqdarin yamna'u sihhatas sholat. Segala yang menjijikan, yang mencegah akan sahnya sholat. Dari pertanyaan yang tadi, ingus keluar ya nggak apa, nggak najis. Ya. Sejarah siapa itu kena. Kalau punya musola, punya masjid ya karpetnya dibersihin, jangan ditinggal. Ada lagi? Kalau kita sedang makan, Ya. kadang-kadang kan lidahnya kita suka sedikit, nah itu suka berdarah. Iya. Darah itu karena kemakan mana? Ya kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Yang nggak boleh sengaja dimakan. Kadang-kadang gusi kita berdarah. Loh, ini masuk sebab puasa enaknya. Orang yang berdarah gigi atau gusinya, berarti mulutnya mutanajis, terkena najis. Cara membersihkannya dengan apa? Kumur-kumur dengan air. Gak cukup, dibuangin ludah terus, lama-lama bersih. Pertama masih darah dicampur, dibuangin ludah lagi, dibuang lagi. Lama-lama bersih, tetap masih mutanajis namanya. Enggak menjadi suci, enggak jadi suci, enggak jadi bersih, suci kecuali dengan dibasuh dengan kumur-kumur dengan air. Jadi kalau ketelan tadi kagak sengaja ya nggak apa-apa ya, nggak sengaja. Tapi kalau sengaja haram hukumnya itu. Memakan najasa hukumnya apa? Walau kali dan walaupun hanya sedikit, nggak boleh. Apalagi kotoran ini, ya nggak boleh. Ada lagi? Nah, pertanyaannya kalau yang al-mahmul, kalau misalkan kita mau sholat ke WC terus dompetnya jatuh di lantai WC, nah itu kita menghukuminya gimana? Yang kedua, sekarang kan suka banyak kucing masuk rumah tuh ya, terus singgah sebentar kencing gitu, atau si tikus lewat, nah terus kita yang tahu itu gimana harus membersihkan apa gitu? iya. Dompet jatuh di kamar mandi. Nah, mandi kan mahallul istighfar, tempat yang kotor. Ini kan mahallul najas, tempat najis. Ihtimalat kemungkinan terkena najis besar di sini. Maka dibersihkan, dibasuh lagi. Ya. Kalau misalnya ulukul hirra, kayak misal jilatan kucing. Jilatan apa? Kucing.
Ada kucing, kita punya air seember nih, tiba-tiba naik minum di situ dia. Ini air hukumnya gimana? Ya suci tetap. Suci. Selagi kita nggak lihat dengan mata kepala kita, dia makan sesuatu yang najis. Gini gambarannya. Ulama diperincikan. Ente lihat kucing lagi makan bangke. Lagi makan apa? Di samping kucing itu ada air seember. Habis makan bangke, ente lihat nih, langsung dia pindah minum ke air. Ini air bukan najis namanya. Tapi kalau misalnya ente lihat kucing lagi makan bangke, kemudian beberapa saat kucingnya hilang dari pandangan ente, hilang dari pandangan ente. Beberapa menit baru ente dapetin tuh kucing lagi minum. Ulama mengatakan selagi airnya nggak berubah tiga sifatnya, tetap dihukumi suci bersucikan. Karena ada jeda sedikit dari pandangan ente. Mungkin aja sebelum ke tempat ente dia udah cuci mulut di musola di sini ya. Bisa nggak begitu? Namanya ihtimalan, kemungkinan di sini. Tapi kalau ente langsung lihat habis makan bangke langsung di sampingnya tuh, nah ini hukumnya apa? Kena najis itu. Begitu jadinya. Sama dengan tikus ya. Nah, tikus ini kan binatang-binatang yang hidup suci ya. Hidup suci. Ya kalau bangke najis, cuma biasa binatang yang berkecimpung dengan najasa, ya sebaiknya dibersihkan. Ya tiap doang supaya kehati-hatian. Selagi nggak yakin ada najisnya, ya nggak apa-apa. Cuma lewat doang di mana ya? Baru lewat ada tuh najis kelihatan, jelas. Ada lagi betul? Ya. Wallahu a'lam. الصواب صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب إنا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عدد نص صحبه والحمد لله في البدء صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.